Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Asyahawati, hubbus syahawati. Asyahwatu ma tad'un nafsu ilaihi wa tastahihi wal fi'lu minhu istaha wa ijma'u ala syahawatin. Al-qanatir jam'u qintar wa huwa al-uqdatul kabiratu minal mali awal malul kathiru alladhi la yuhsa. Al-muqantaratu al-mudha'afatu wa huwa litakidi ka qaulika ulufun mu'allafah wa ad'afun mudha'afah, qalahu at-Tabari. Wa rawa anil Fara'i annahu qala al-qanatiru jam'u al-qintar wal muqantara jam'ul jam'i wa yakunu is'u qanatir al-musawwamah al-mu'allamah bi alamatin taj'aluha hasanatal manzari tajtanibul anzaru wa qila al-musawwamah ar-rahiyah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin, di antaranya Ustaz Musa, Ustaz Fiaziz, Ustaz Saripudin, Ustaz Arifin, Ustaz Jiswarawandi, Ustaz Bahrul, orang tua kita Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Abdullah, Bapak Haji Budi, Bapak Ahmad, dan para asatidz lainnya, Ustaz Fauzi, Ustaz para asatidz lainnya, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Halaman 187. Ada kan? Ada masih tentang mufradatnya. Asyahawat, ya, hubbus syahawati, ya, asyahawat yaitu jamak dari asyahwatu. Asyahwatu apa itu? Syahwat. Bahasa Indonesianya syahwat, ya. Hawa nafsu, ya. Dari bahasa Arab itu namanya syahwat, ya. Jamaknya syahawat. Apa itu syahwat? Ma tad'un nafsu ilaihi. Apa saja yang mengajak jiwa untuk mengikutinya. Ya. An-nafsu tad'un nafs. Semua jiwa kita pengen namanya itu tuh. Nah, itu namanya nafsu. Syahwat namanya. Ya. Kalau nggak nafsu bukan syahwat namanya, ya. Jadi apa saja yang kita demen itu namanya nafsu. Jadi nafsu itu bagus kan? Ya, kalau nggak punya nafsu ya nggak bagus. Tapi nafsu itu harus disalurkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Nafsu makan, nafsu minum, ya bagus kan? Yang nggak bolehnya yaitu di jalan yang dilarang oleh Allah. Wal fi'lu minhu,
dan perbuatan wal fi'lu minhu istaha, fi'ilnya istaha yastahi, ya. Wa yujma'u, dan jamaknya ala syahawatin, ya. Fi'ilnya istaha, masdarnya syahwah, jamaknya syahwat, ya. Udah, itu dari segi artinya. Hawa nafsu, dah nafsu, ya, syahwat, ya. Tapi biasanya kita kalau syahwat itu kesek biasanya, ya, ya, nggak ada syahwat makan, ada nggak? Syahwat minum ada nggak? Nggak ada. Biasanya syahwat ya perempuan. Ya. Baik. Al-qanatiu, jamaknya qintor. Qintor jamak qanatiu. Ya. Wa huwa, apa itu qintor? Al-uqdatul kabirah. Al-uqdatul kabirah yaitu kumpulan yang besar minal mal, berupa harta. Kalau zaman dulu harta kan diikat-ikat, emas, perak, satu bundel diikat-ikat, ya. Sekarang gitu juga duit diikat-ikat, kan? Nah, jadi al-uqdatu, ikatan, yaitu al-kabirah yang besar minal mal. Jadi artinya harta yang banyak. Atau al-malul kathiru, atau harta yang banyak, alladzi la yuhsa, yang tidak bisa dihitung. Itu namanya qanatir, namanya itu. Harta yang nggak bisa dihitung. Banyak nggak? Banyak, ya. Kalau sekarang hartanya banyak tapi di bank dia nggak pernah lihat duitnya, ya, cuma nomor-nomor doang. Masih mending kita masih pegang duit, ya. Dia nggak pegang duit, ya. Pegang kartu plastik, ya. Bayar itu ya. Duitnya di bank, nomor-nomor doang, ya. Kalau kita enak masih ngitung, ya. Ingat-ingatin, apalagi duit yang keluaran baru, ya, cakep nggak tuh, ya. Semuanya orang demen sama duit, anak kecil aja demen, ya. Orang gila aja demen, ya. Kalau dikasih duit demen nggak? Apalagi qanatir, duitnya yang nggak bisa dihitung. Al-muqantarah, nah udah qanatir, muqantarah lagi, ya. Al-muqantarah itu al-mudha'afah, yang berlipat-lipat, ya. Udah banyak nggak bisa dihitung, berlipat-lipat, ya. Wa huwa litakid, qanatir muqantarah sebagai takkid, namanya penguat. Udah banyak lagi, begitu. Nah, artinya al-qanatir itu duit yang banyak nggak bisa dihitung, udah gitu aja, ya. Kalau bahasa Arab lama banget lah, atau itu. Padahal sih kalau bahasa Indonesia duit yang banyak udah segitu doang. Karena ini pelajarin bahasa Arabnya, nahunya, sorobnya, fiilnya, gitu. Kalau yang nggak biasa nggak sabaran, saya aja nggak sabaran rasanya, ya. Pengen langsung aja lah, mau kontrol harta yang banyak, udah, ya. Tahuan kan, ya. Harta yang banyak nggak bisa dihitung, berlipat-lipat, gitu, ya. Baik. Kakaulika, nah ini dia, seperti ucapan kamu, ulupun mu'allafah. Ulupun banyak, mu'allafah taukid, jadi banyak, artinya sangat banyak, gitu, ya. Wa ad'afun mudha'afah, ad'afun berlipat-lipat, mudha'afah juga berlipat-lipat. Jadi ad'afun banyak, mudha'afah dikuatin lagi, sangat banyak, gitu. Artinya banyak, gitu. Bahasa Arab ya bahasa Indonesia lain, ya. Ya, jadi kalau kita artiin ke bahasa Indonesia jadi lucu jadinya, ya. Nggak pas, gitu. Kalau pakai bahasa Arab enak, ulupun mu'allafah, ad'afun mudha'afah,
Qanatir muqantarah enak. Tapi kalau kita terjemahinnya maksudnya harta yang banyak yang nggak bisa dihitung. Baik. Qalahu at-Tabari itu dikatakan oleh Imam Tabari. Waruya ada riwayat anil Faroi dari Al-Faro anahu qala dia mengatakan al-qanatiru jam'ul qintar. Al-qanatiru jamaknya al-qintar. Al-qintar al-qanatir. Wal muqantarah jam'i namanya itu. Qanatir muqantarah, al-muqantarah jam'i namanya, udah jamak lagi gitu ya. Makanya kita pelajari bahasa Arabnya nih ya. Fa yakunu tis'a qanatir. Karena banyak maka dia menjadi 9 qanatir begitu ya. Al-musawwamah. Al-musawwamah ay al-mu'allamah. Musawwamah yang ada tandanya. Al-mu'allamah alamat. Alamat kan tanda kan? Yaitu bi alamatin. Ada tandanya taj'aluha hasanatal manzar. Sehingga pemandangannya bagus dilihat. Ya. Itu namanya musawwamah. Artinya kuda-kuda yang enak dilihat, kuda-kuda yang besar-besar. Ya. Nah, kalau kita lihat kuda tuh yang gede, montok banget itu. Ya. Itu mahal miliaran tuh kuda. Ya. Makanya yang paling mahal dulu kuda. Ya. Dulu dekat rumah saya ada namanya Kavaleri sini, dekat Bang Yadi Gang Sunat tuh ada kan. Nah, itu ada kuda-kuda besar-besar. Yang masih SD kita suka lihat itu tinggi-tinggi. Gitu. Kavaleri sini di Buncit itu. Nah, itu kuda-kuda yang gede-gede. Nah, apalagi kuda yang ajaran itu cakep-cakep. Nah, itu namanya musawwamah. Kuda-kuda yang bagus-bagus, yang bisa, yang enak dilihat. Baik. Tajtanibul anzar. Tajtanibul anzar. Tajtanibu menarik. Al-anzar pandangan. Ya, sehingga ketika kita lihat memaksa kita untuk melihatnya. Kenapa? Karena saking bagusnya. Maka apa namanya kalau yang bagus pasti enak dilihat. Ya. Yang nggak bagus nggak enak dilihat. Ya. Wakila al-musawwamatu ada pendapat kalau qila itu sighatut tamrid istilahnya. Sighatut tamrid artinya nggak jelas. Qila ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan nggak ketahuan. Ya, qila ada pendapat mengatakan al-musawwamah itu ay ar-ra'iyatu. Ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu maksudnya kuda yang diurus gitu. Ra'iyah. Ya. Kuda yang diangon. Ya. Kalau kuda yang diangon kan bagus. Ya. Wa qala Mujahid wa Akramah. Mujahid wa Ikrimah mengatakan innaha al-khairu al-mutahhamah al-hassan. Sesungguhnya musawwamah itu adalah al-khairu. Al-khairu kuda. Al-mutahhamah. Al-mutahhamah al-azimah. Kuda yang besar. Al-hassan yang bagus. Kuda besar, bagus. Ya. Itu namanya al-musawwamah. Al-ma'ab. Al-marji'. Al-ma'ab artinya al-marji' tempat kembali. Yuqalu dikatakan abar rajulu iyaban wa ma'aban. Abar rajulu kembali atau pulangnya seseorang iyaban wa ma'aban ya.
Maksudnya orang itu kembali gitu. Asal dari kata ma'ab, aba, ar-rajulu, iyaban wa ma'aban, maksudnya orang itu kembali. Qala ta'ala inna ilaina iyabahum. Nah itu dalilnya ya, iyabahum, bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kita akan kembali ya. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada kami, kepada Allah. Al-ashar, as-sa'ar al-waqtul ladzi qabla tulu'il fajri. As-sa'ar, waktu sebelum terbitnya fajar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi kalau mau istighfar itu waktu sahar. Waktu sahar, waktu sahur ya. Makanya sahur yang bagus itu kira-kira membaca 50 ayat. Habis itu subuh dah. Nah, zaman dulu hitungannya bukan jam, setengah jam, 20 menit, bukan. Hitungannya ayat. Sekedar membaca 200 ayat, sekedar membaca 100 ayat, sekedar membaca 50 ayat. Nah, sekarang orang paham nggak begitu? Ya. Anda mau datang ke rumah ente entar sekitar 100 ayat dah begitu. Berapa 100 ayat ya? Kalau sekarang kan sekitar setengah jam lagi lah gue sampai gitu ya. Kalau zaman dulu ya sekedar membaca 100 ayat dah gitu ya. Ya. Kenapa? Karena dulu semuanya memang baca Quran. Jadi sahur yang bagus itu sahur yang dekat-dekat subuh. Nah, kata Nabi itu apa namanya? La yazalun nas bi khair ma'ajalul fitra, berbukanya segera tapi sahurnya diakhirin. Itu yang bagus. Jadi dekat-dekat mau subuh gitu. Sekarang kan kita ada yang namanya imsak. Oh, dalam Islam nggak ada imsak, nggak ada. Yang penting sebelum subuh masih boleh makan gitu. Cuman imsak itu untuk jaga-jaga doang. Tapi sebenarnya nggak pakai imsak juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting sebelum subuh begitu aja. Ya. Kalau imsak kan sekitar 10 menitan gitu ya, untuk menjaga-jaga gitu. Tapi itu bukan udah imsak nggak boleh makan. Ya. Yang nggak boleh makan kalau udah azan subuh. Di Saudi azannya 2 kali kalau subuh. Bukan azan pertama, azan kedua. Ya. Kalau azan pertama masih jam 4 masih ya, jadi maksudnya azan yang kedua. Tapi di kita kan nggak ada tuh. Nah, kita azan yang subuh dah tuh gitu ya. Jadi dalam pikirnya tuh orang pada bingung, kata Nabi masih azan boleh makan terusin, itu azan pertama. Nah kalau di kita orang dah azan ya berhenti, masih nunggu sampai habis azan dulu ya, baru asyhadu an la ilaha illallah, biarin aja dulu habisin dulu ya, karena dipahamnya azannya belum selesai gitu. Nah kalau azannya lama, Allah selama dia makan masih 2 piring lagi nambah ya. Bukan itu maksudnya, udah azan, bukan nungguin habis orang azan dulu ya. Asal udah azan udah habis. Oh yang bagus tuh azan tuh Saripudin tuh azannya cakep lah tuh ya, ya. Apalagi azan Jumat, azan kedua itu jangan lama-lama. Kalau azan kedua khotibnya dari mimbar, azannya lama banget. Yang jamaah udah nggak sabaran. Nah, khotib tinggal berapa menit itu kan banyak. Lamaan diri azan. Ya, dan ini azan kedua itu azan yang khotib dari mimbar tuh jangan lama-lama begitu. Ya. Kalau ini namanya azannya enak loh, cepat gitu. Jadi nggak pegel. Gitu. Karena Jumat yang lain ya. Jumat tuh orang dari jam 10 udah pada, dan bawaannya hari Jumat itu ngantuk. Apalagi panas ya. Lihat khotib aja udah ngantuk nih kok.
Apalagi azannya lama, wah udah itu. Jadi azan keduanya sedang-sedang aja lah begitu ya, karena habis itu khutbah kan ya. Kalau kelamaan nanti khutbahnya udah kelamaan juga jadinya ya. Kita kurang ngamalin gitu ya. Kalau zaman Nabi itu yang bagusnya sholatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Kalau kita terbalik, ya, khutbahnya yang panjang, sholatnya yang pendek, ya, gitu. Dari dulu pada belajar tuh, ustaz-ustaznya belajar juga, tetap aja nggak nempan juga itu. Padahal ustaznya baca itu, tetap aja giliran khutbah lupa juga. Itu. Kenapa? Nggak disiplin. Gitu. Jadi dikit-dikit, ya. Biasain dikit-dikit gitu ya. Kalau kita apa namanya masih ada nggak bisa habis, nah ustaz apa juga dia ngomong 2 jam juga nggak habis, makmumnya ke sana ya, itu, ya. Ini jangan sampai apa makmumnya gerutu gitu, khutbahnya lama banget, mana 2 lembar lagi. Kalau pakai kertas dicoba dulu di rumah pakai arloji berapa ini, kalau 20 menit potong, coba lagi masih 20 menit potong lagi gitu. Jangan nggak pakai coba lagi tuh pas baca udah setengah jam masih ada setengah lembar terusin aja gitu ya. Jadi khusus buat khotib tuh diperbaiki dikit-dikit, setahun 2 tahun 3 tahun, kan lama-lama itu biasa itu ya. Memang aneh ya, semuanya ustaz udah paham. Kata Nabi itu yang paling bagus sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Ustaz-ustaz pada apa? Tapi kira jadi khotib kagak nempan. Gimana itu ya? Gitu. Masya Allah. Itu. Jadi begitulah al-ashar, yaitu waktu dekat fajar. Nah itu waktu yang paling bagus tuh. Jadi kalau kita mau sholat tahajud, bangun saja sebelum subuh. Kalau sebelum subuh kita sholat, namanya sholat tahajud. Gak usah malam bangun, terus tidur lagi. Kalau dibangun bisa tidur, dibangun, di ngopi, di ngerokok. Akhirnya nggak bisa tidur, pas subuh baru tidur. Ya. Harus subuhnya kagak. Ya. Jadi model-model kita ini sebelum subuh aja bangun. Ya jam 4 umpamanya, atau jam 4:04. Nanti sholat tahajud 8 rakaat juga masih keburu. Ya. Bacanya qul ya'qulu. Kalau sholat sunat itu qul ya'qulu. Cakep dah. Sholat duha qul ya'qulu. Oh lebih bagus daripada idza syamsu kuwirat, daripada sama'un fatarat, wa du'a. Ini yang qul ya'qulu. Cakep dah ya. Itu qulnya berapa itu? Qulnya sekarang kita baca 1/4, qulhu 1/3, seperti khatam Quran. Itu kalau mau belajar tuh begitu ya. Qulnya qulhu ya. Paling bagus lah. Semua sholat sunat qulnya rakaat pertama, qulhu rakaat kedua. Semuanya tahajud gitu juga qulnya qulhu ya. Cakep nggak tuh gitu? Cakep ya. Jadi bangun sebelum subuh. Nah, andai kata jam 3:30 kan masih ada berapa menit tuh ya, 2 menit umpamanya sholat witir kan. Kalau belum witir, witir 1 rakaat aja ya. Salam dah, tungguin azan dah. Cakep nggak tuh? Cakep ya. Itu jadi nggak usah pakai bangun tengah malam. Kalau memang bisa begitu nggak apa-apa, tapi kalau memang nggak bisa sebelum subuh aja bangun ya. Makanya pengurus masjid enak ya. Ya, sebelum subuh udah pada datang ke sini kan, sholat tahajud dah di pojok. Nah kalau kita sholat sunat, kita masuk masjid, ya, kita cari tiang-tiang, sholatnya depan tiang, depan sini atau di pinggir-pinggir. Jangan di depan sini, pintunya orang mau lewat, bagaimana?
di depan saja dia. Jangan sholat di sono, ya, karena orang mau masuk, sholatnya di depan tiang, nggak ada bakal lewat depan tiang, atau di pojok-pojok sono atau di depan sini. Itu tata cara masuk masjid. Kalau kita mau sholat kayak itu masjid umpamanya, cari depan tiang atau di depan orang lagi sholat. Nah kita sholat di belakang dia, bukan makmum, bukan. Itu sebagai sutroh, sebagai penghalang. Kadang-kadang dia sholat di mana aja, sholat. Orang mau keluar bingung, ya? Mau keluar ada dia, ayo nunggu. Pernah lihat nggak begitu? Itu, ya, karena apa? Babnya belum sampai. Ini pas aja nih sekalian nih sebutin ini. Sekalian lah kau nungguin babnya kapan? Belum mati lah gitu. Ya. Jadi pas lagi itu buru-buru masukin dah gitu, ya. Baik. Sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Jadi memang di umul Quran ada yang namanya asbabun nuzul. Ada yang mengatakan nggak ada asbabun nuzul, ya nggak apa ya nggak ada masalah. Tapi dalam ulumul Quran ada bab namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Mengapa ayat ini turun? Ada kejadian umpamanya, atau ada pertanyaan, kan ada kan yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil roh. Nanti Nabi diam dulu. Nanti turun baru Nabi sampaikan gitu, ya. Ada kasus Nabi ngundang orang makan, habis makan pada nggak ada yang bangun, Nabi mundur mandir, mau diusir gak enak, nggak diusir, itu tamu nggak bangun pada ngobrol lagi habis makan, ya. Nabi jadi kikuk kan, mau bilangin nggak enak, turun ayat fa idza ta'imtum fantashiru, langsung Nabi sampaikan fa idza ta'imtum, kalau kamu udah dikasih makan fantashiru, pulanglah bubar, baru pada bangun dah tuh gitu. Makanya kita begitu juga, kalau ada acara-acara di rumah orang udah makan, udah semuanya, udah pulang, kecuali ada berkat ditungguin dulu gitu. Kalau kelihatannya sepi-sepi aja, udah pulang, udah. Kalau kelihatannya, nah ini bang ada berkat, ya udah tungguin dulu, gitu. Itu sebab kejadian begitu. Jadi ada kasus, turun ayat. Ada juga sih yang nggak ada kasus, begitu. Nah ini sebab turunnya ayat nih, Lama asaba Rasulullah Quraisyan di Badrin. Ketika Rasulullah mengalahkan orang Quraisy pada perang Badar. Ada perang Badar kan, perang Uhud pada kan, perang Uhud umat Islam kalah. Kalah bukan berarti kalah, maksudnya terpukul mundur. Semua peperangan, apakah yang diikuti Rasulullah atau Rasulullah nggak ikut, semua menang. Cuman namanya perang kadang-kadang terpukul mundur, ya. Khususnya waktu perang Uhud itu, ya. Udah kata Nabi yang di pasukan atas, pasukan panah yang di atas gunung, kalau kami menang, kami kalah, jangan turun, kata Nabi. Nah, ketika Abu Sufyan kalah tuh kabur mundur, yang di atas gunung tuh bagian panah melihat harta berserakan di bawah, boleh turun. Abu Sufyan pintar, habis dikabur dibalik lagi. Nah, umat Islam kewalahan kan? Nah, di situ tuh kenapa? Karena tidak taat kepada Rasulullah SAW. Nah, waktu perang Badar menang. Wa raja'a ilal Madinati, dan Rasulullah kembali ke Madinah. Jama'a al-Yahuda, kemudian Nabi mengumpulkan orang Yahudi habis menang perang melawan Quraisy. Faqala lahum, Rasulullah mengatakan kepada orang Yahudi di Madinah, ya. Jadi memang sebelum Nabi hijrah ke Yathrib, dulu namanya Yathrib. Setelah Nabi pindah ke Yathrib, Nabi robah menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang terang benderang, kota yang modern, atau Madinatul Nabi. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah,
sudah ada orang Yahudi. Seperti Banu Qainuqa, Banu Nadir umpamanya, kabilah-kabilah Yahudi yang besar sudah menguasai ekonomi kota Madinah. Nah, ini begitu juga ketika Nabi kembali ke Madinah, Nabi kumpulin orang Yahudi. Faqala lahum, Nabi berkata kepada mereka, ya ma'syaral Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, aslimu, masuk Islamlah kamu semua, qabla an yusibakumullahu bima asaba Quraisyan, sebelum Allah mengalahkan kamu seperti Allah mengalahkan orang-orang Quraisy. Begitu maksudnya, sebelum umat Islam mengalahkan kamu, begitu. Karena kita menang itu kan dari Allah kan, ya, bukan dari kita. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Jadi semuanya dengan izin Allah. Jadi bukan banyaknya harta, bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya senjata, bukan. Kemenangan itu semata-mata dari Allah. Seperti Indonesia kan kemerdekaan sebab rahmat Allah, itu ya. Baik. Jadi Rasulullah mengajak orang Yahudi supaya masuk Islam sebelum umat Islam mengalahkan orang Yahudi seperti mengalahkan orang Quraisy. Mengapa? Karena orang Quraisy kan udah pengalaman perang ratusan tahun, hartanya banyak, makanannya banyak, senjatanya komplit, semua dia ada. Sedangkan umat Islam nggak punya apa-apa, harta nggak ada, makanan nggak ada, pengalaman perang kagak ada, tapi menang melawan orang Quraisy. Maka Rasulullah panggil semua, kumpulin supaya masuk Islam. Faqad arabtum anni nabiyyun mursal, sungguh engkau wahai orang Yahudi telah tahu bahwa aku ini adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Taurat udah jelas kan, ya, akan datang seorang nabi namanya Muhammad. Bahkan mereka Yahudi itu ketika perang melawan musuh-musuhnya, dia bertawasul, dia minta, ya Allah berikanlah kami kemenangan dengan nabi yang akan datang akhir zaman. Tawasulnya itu begitu, dan menang. Tapi ketika Rasul datang diutus menjadi nabi dan Rasul, dia nggak mau terima. Sebabnya apa? Sebab orang Arab. Hasadan min indi anfusihim. Sebab dengki. Karena apa? Dengki kepada orang Arab. Dia nggak mau kalau nabinya dari Arab. Makanya sekarang isunya kan Arab. Ya, kayak Anies, paling isunya orang Arab, kan orang Yaman. Suruh pulang sono. Ya. Kamu kan orang yang apa namanya itu? Muhajir, apa namanya, orang yang hijrah katanya, kan begitu kan, itu diejek-ejek, ya, bukan orang Nusantara katanya. Ya. Isunya begitu persis seperti orang Yahudi, menentang Nabi karena asalnya orang Arab, tapi makanan Arabnya nasi kembuli pada doyan, gerang, ya, itu jadi aneh kan, ya. Tapi giliran calon presidennya Arab dia nggak setuju, katanya bukan orang Nusantara katanya, ya. Dia pengennya asli Nusantara, katanya dia bukan asli, katanya orang Yaman katanya, gitu ya. Baik, tapi kalau perempuannya orang Yaman dia mau nggak? Nah, jadi kita nggak ada lafal qabaila arabiyyin wala ajamin illa bittaqwa. Yang penting takwa patokannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia. Ya, nggak pakai nasab-nasaban ya. Walaupun nasab kita jelek, nah kalau kita bertakwa terangkat kita, ya. Nasab kita bagus, kita nggak bertakwa, kita kafir, masuk neraka. Itu ya, jadi ya bangga sama nasab silakan aja, tapi tetap kita harus atqakum, yang paling bertakwa. Nah, jadi
ketika Nabi mengatakan faqad arabtum, sungguh wahai orang Yahudi, kamu telah tahu kami Nabiun mursal, nabi yang diutus oleh Allah. Faqalu, mereka menjawab, ya Muhammadu, wahai Muhammad, la yaghurannaka min nafsika. Yaghurannaka maksudnya itu jangan kamu terkecoh, jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, ya. Min nafsika, dari dirimu, katanya. Jadi seakan-akan jangan angkuh, jangan sombong lu, ya. Annaka qatalta nafaran min Quraisy, bahwa kamu telah membunuh beberapa orang dari Quraisy. Kanu agmaran, mereka itu sebenarnya orang-orang juhalan, orang-orang bodoh yang nggak tahu perang, ya. Segitu sombongnya kamu, ya. Segitu angkuhnya, segitu tertipunya kamu. Yang kamu bunuh itu orang Quraisy, orang-orang bodoh yang nggak ngerti perang. Tapi kalau kami belum tentu kamu menang, gitu, ya. Orang Yahudi itu la ilma lahum bil harbi, mereka orang-orang Quraisy nggak punya ilmu tentang berperang, jadi pantas mereka kalah kepada kamu. Tapi kami belum tentu kamu mampu mengalahkan kami. Innaka wallahi, sesungguhnya engkau demi Allah, lau qataltana, jika engkau memerangi kami, la arafta, kamu akan tahu, anna nahnu rijalu, sesungguhnya kami lah ar-rijal. Ar-rijal itu maksudnya itu orang yang hebat lah, begitu. Kan ada istilah nahnu rijal hum rijal, kan begitu kan, ya. Ya, itu orang angkuh, itu orang sombong, ya. Rijal itu maksudnya itu mereka kan ulama-ulama hebat kan, mustahid mutlak. Nah kita siapa, ya? Mereka mengatakan hum rijal wa nahnu rijal, katanya. Gimana rijalnya, ya? Nah, tetap aja kita belum seberapa, ya, karena saking sombongnya itu tidak mau mengakui ilmu orang lain. Jadi orang Yahudi begitu juga, ya. Kamu kumpulkan kami, kamu suruh kami masuk Islam sebab kamu telah menguasai dan mengalahkan orang Quraisy. Tapi orang Quraisy itu mereka orang bodoh, orang nggak ngerti perang, pantas kamu menang. Tapi kalau kamu melawan kami, kalau kamu memerangi kami, maka kamu akan tahu siapa kami. Begitu kata orang Yahudi. Nahnu rijal, kamilah penguasa. Wa annaka lam talqa mithlana, dan sesungguhnya kamu belum menjadi seperti kami. Tuh kehebatan orang Yahudi, sombongnya itu, ya. Kata dia, kamu belum seberapa ngelawan kami, dan kamu nggak akan bisa menyamai kami. Bahasa kita begitu. Fa'anzalallah, maka turunlah ayat. Qul, katakan ya Rasulullah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, satughlabuna, kamu pasti akan dikalahkan. Ya tuh. Itu kata Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa hebat, merasa kagak akan mampu orang Arab, Nabi melawan dia, maka turun ayat. Qul, katakan ya Rasulullah, kepada siapa? Kepada mereka. Satughlabuna, nanti kamu akan kalah. Alesaufa. Kalau dalam bahasa Arab, kalau sa itu segera, kalau saufa lamaan dikit. Umpamanya sa'alhabu, maksudnya nggak lama lagi bakal pergi. Tapi kalau saufa alhabu, akan pergi tapi masih lama. Nah di sini pakai sin. Qul lilladzina kafaru satughlabun, artinya bakal kalah dengan dalam jangka waktu cepat, gitu. Bukan saufa tughlabun, tapi satughlabun, artinya segera kamu akan kalah. Baik. At-tafsiru, sekarang tafsirnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, sesungguhnya
harta-harta mereka, anak-anak mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada mereka. Jadi kalau orang matinya kafir, walaupun anaknya ulama, baca doa, mohon istighfar, nggak boleh. Atau uang segitu banyaknya disedekahin, pahalanya buat dia yang mati dalam keadaan kafir nggak sampai. Itu makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Asal matinya muslim aja udah aman. Asal mati dalam keadaan muslim aman. Mengapa? Yang masih hidup nanti mendoakannya, mohon istighfar, bersedekah, lalu terus menerus nih kita doain orang yang sudah meninggal dunia, doa istighfar, keluar dari kubur suci bersih tanpa noda dan dosa. Tuh kalau kita ngerti tuh, ya. Karena orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ketika selesai sholat kita bilang, Rabbil firni wali walidayya. Itu segitu doang tuh, udah dianggap bersyukur. Apalagi kita ulangin lagi, ntar setiap sholat gitu, ya itu cukup. Apalagi kita sedekahin, apalagi anaknya taat,